vaksin itu hukumnya adalah wajib. Jadi kalau mak itu bisa diwakilkan. Belak-belakan saya sudah berdiskusi dengan ketua tim ya, yang ditunjuk presiden untuk masalah vaksin ini. Karena memang dia bersama saya, beliau bersama saya waktu itu juga tahun 2005 kami di masalah polio, sekarang di masalah COVID ini. Apa simpulan kami? Satu, orang yang punya penyakit jangan divaksin. Titik. Orang yang punya penyakit jangan divaksin. Titik. Kenyataannya sekarang ini ditakut-takuti. Kamu pegawai, kamu tidak vaksin, tidak taat. Ini logikanya saya sampaikan. Misalnya orang punya darah tinggi, orang punya kencing manis, orang punya penyakit jantung, disuntik vaksin, tidak apa-apa memang. Tapi vaksin itu tidak akan bekerja dengan baik dalam tubuhnya. Ulangi, tidak akan kerja dengan baik dalam tubuhnya. Karena untuk memproses vaksin dibutuhkan tubuh yang sehat tanpa penyakit. Dan menurut ilmu kedokteran ada namanya herd immunity. Cukuplah 40 sampai 67% orang yang divaksin. Artinya 33% tidak akan divaksin. Paham? Penduduk Indonesia 270 juta. Maka yang akan divaksin adalah 181 juta saja. Itu diumumkan oleh presiden. Kurang paham apa gitu. Jadi kira-kira sekitar 100 juta orang tidak divaksin, kira-kira itu tidak akan divaksin. Jadi kalau ada di sini hati-hati, siapa yang ngasih jaminan? Saya sudah banyak orang ngadu ke saya dan saya juga sudah tahu kejadiannya. Yang punya penyakit divaksin sudah beberapa di antaranya masuk ICU. Kan begitu. Ini karena kesalahan. Cobalah ilmu ini diikuti. Jadi jangan gaya-gaya dikit. Menurut WHO menurut apa? Dari mana cek di Kalinian? Saya kan ahlinya, saya sampaikan tuh. Saya tidak ngomong sembarangan tuh. Inilah kesadaran akal waras. Terakhir Ramadan ini harus menyadarkan ini tadi. Hatinya menjadi peka. Di Al-Quran dikatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hatinya itu peka. Wajilat qulubum itu peka. Dalam bahasa Inggris sensitif. Dalam bahasa sehari-hari kita hatinya gampang nyambung. Sekarang tadi aku ceramah tadi ini, itu bukan ini. Kalau di akal kamu masih banyak bantah pasti. Belak-belakan be. Kamu masih itu. Itu akal. Tapi kalau hati, tadi pembawa acara ngomong dengan hati yang menerima, hatinya tersentuh. Tadi saya kasih contoh, kalau pakai akal, demokrasi, ini muslim, ini bukan muslim. Kalau pakai akal, kita milih yang bukan muslim, karena pakai akal. Tapi kalau pakai hati, di akhirat nanti kita akan ketemu siapa? Kamu berharap ketemu yang bukan muslim? Berarti tidak di surga kamu ketemu. Loh nian, ini bukan omongan saya. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba, kata Rasul. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Memang tidak galak dia kan? Aku nak melok sana baik. Nah lajulah. Paham? Ini hati yang berbicara. Peka tak hati kita ini? Subhanallah. Sekarang ini masalah hati juga. Kalau pikiran tidak nyambung tetap. 130 dokter di Indonesia meninggal karena COVID. Benar tak menurut hati kamu? Sudah ini. Meninggal karena COVID. Kalau menurut akal mungkin karena beritanya mah itu kalau. Sekarang kalau menurut hati, kamu buka Al-Qur'an dong, buka Al-Qur'an. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal maka tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Jadi meninggal karena ajal. Buktinya ada wong meninggal dalam keadaan sehat, benar? Ketawa-ketawa mah ini aku juga menyaksikan guru aku lagi ngajar, senyum dia lagi ngajar, senyum wafat depan kami.
Oh, lagi ngajar mak ini terus duduk diam sebentar, wafat rupanya guru ini. Kamu baca Al-Quran surat nomor 34 atau 38, surat Saba, atau surat Sof, itu di situ disebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman itu meninggal. Siapa yang tahu? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu saking rajonyo. Kan Nabi Sulaiman itu punya tentara siapa be? Manusia, jin, hewan, benar? Angin, segala macam itu. Jadi tidak kate yang tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal. Nabi Sulaiman ketahuan meninggal apa? Tongkatnya dimakan rayap. Jadi yang nunjuk tahu Nabi Sulaiman meninggal adalah rayap. Jadi Nabi Sulaiman kan di singgasananya lagi duduk mak ini, tongkat di sini. Nah ini dimakan rayap. Habis di Al-Quran diceritakan itu. Habis, baru nyampak beliau. Oh meninggal. Karena jin pun tidak berani negur kan. Ay bahaya rajo kami. Kamu sama Pak Hasan negur tak sih? Kemarin aku ngobrol sama Pak Hasan. Salaman aku sama Pak Hasan. Pak salaman Pak kita Pak. Aku ke Sungai Gerong deh. Jangan main ini Pak, main ini Pak. Ya subahai lah kira-kira itu. Hadirumullah. Cuman itu baik, yang penting jangan datang satgas dari Jakarta kan. Kamu dipoto-foto kan. Sampaikan ke Bu siapa? Bu Dirut nih. Bu Nike ini. Kalau sampai ke Bu Nike salam baik dari Prof Yuwono katanya itu. Nama itu baik. Tidak apa-apa, aku sudah menang ngobrol juga sama beliau. Hadirumullah. Jadi kata kuncinya hati yang sensitif. Itulah puasa. Jadi puasa itu akan sehat badan, waras pikiran, hatinya sensitif. Kalau itu tiga hal itu sudah terjadi, kita menjadi orang yang benar-benar sehu, sumu fatasihu, benar-benar sehat lahir dan batin. Dan tinggal kita nunggu baik ujungnya sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai wafat dalam keadaan Islam. Harapannya kita wafat dalam keadaan Islam plus dalam keadaan sehat, kan gitu. Ada tak yang berharap aku nak meninggal dalam keadaan Islam sakit-sakitan? Jangan nih. Harapannya meninggal dalam keadaan sehat dan kita tetap dalam keadaan sebagai Muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tafadhol kalau ada pertanyaan atau yang belum jelas atau ragu atau nak protes atau nyuruh aku balik, sekarang aku balik. Laju.